Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita ketemu lagi di program Dialog Fajar bersama saya Adit Jumansa. Sudah hadir di depan saya ada Ustadz Ali Muwafa dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yakin kalau Anda mampir ke Suara Surabaya itu pasti membawa ilmu yang baik, membawa sesuatu yang harusnya dibagikan nih. Karena dalam kehidupan sekarang banyak ya kita bersosial media, kita juga hidup bermasyarakat. Ada yang kadang-kadang terlupa soal bagaimana kita menjaga mempertahankan budaya malu kita ya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena bisa dikatakan budaya malu ini menjadi sesuatu yang penting. Kita sebagai manusia dan pada khususnya dan pada umumnya itu untuk menjaga eksistensi bangsa kita. Menjadi bangsa yang besar tentu di dalamnya itu harus ada budaya malu itu sendiri ya. Karena dalam Islam pun diajarkan budaya malu ya, sikap-sikap yang penting harus dimiliki umat beragama. Seperti apa hubungannya? Kenapa budaya malu itu menjadi sangat penting, kawan? Kita dengarkan bersama-sama yang ingin dibagikan Ustadz Ali pagi hari ini. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan, kita bersyukur Mas Adit, kita bersyukur ya dalam keadaan sehat pagi ini bisa bertatap muka. Amin. Atau bertatap suara ya dalam dialog fajar ini. Saya lalu menjadi ingat salah satu firman Allah terkait dengan apa yang disampaikan Mas Adit tentang akhlak, tentang malu ya. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 179. Jadi ayat ini membuat manusia tercengang. Kenapa tercengang? Karena Allah menceritakan kepada kita bahwa orang-orang yang berikut ini itu nasibnya enggak baik di akhirat nanti itu. Ya. Kenapa? Ya, karena mereka tidak konsisten dengan apa yang digariskan oleh Allah. Intinya mereka itu sudah diberi fasilitas oleh Allah berupa lahum qulubun, diberi hati. Tapi dari hati itu dia tidak la yafqahuna biha, tidak memahami makna apa yang diajarkan oleh Allah. Diberi mata, tidak melihat kekuasaan Allah. Diberi telinga, tidak mendengarkan apa ajakan-ajakan baik. Nah, akhirnya tadi Mas Adit bilang ada manusia itu yang tidak punya rasa malu, dan ada manusia itu yang punya rasa malu. Kawan, kalau sudah begini, apalagi di kemajuan dan modernnya teknologi informasi kita. Jadi maaf, saya membaca data di Badan Pusat Statistik misalnya. Saya pakai angka yang minimalis saja. Di atas 50%, bahkan 70%. Anak-anak di bawah usia itu telah sangat akrab dengan teknologi informasi hari ini. Ada seorang ibu yang seperti sudah tidak punya jalan keluar dalam hidupnya. Ya sibuknya ya bisa disebut sibuk, bisa disebut biasa-biasa.
dengan buah hatinya yang masih belum bisa apa-apa, itu dikasih mainan yang bernama antara lain handphone ini. Setelah itu saya coba kejar. Ternyata anak kecil yang belum bisa apa-apa itu tadi, itu sudah bisa apa-apa. Loh, dari mana? Dididik oleh ibunya. Dia memberikan handphone itu, kemudian diklik game yang long term. Ya. Game itu long term tidak tahu berapa lama. Akhirnya anak itu diam, bergerak badannya pun tidak. Ya paling duduk, kemudian capek, kemudian merebahkan dengan tengkurap. Tapi lagi-lagi yang ada adalah di matanya itu. Anak itu pun kalau disuapin makan, dia makan, tapi sebelah tidak menengokkan sedikit pun kepalanya ke arah ibunya itu. Karena dia fokus ke permainannya. Sekarang anak-anak kecil itu di dalam data BPS tadi itu sudah merangkak menjadi anak yang lebih pintar, bisa ngeklik, bahkan mungkin bisa membuat password sendiri nanti. Bisa jadi begitu. Seorang ibu ya dengan marah-marah gara-gara password handphonenya dirusak oleh anaknya yang masih kecil itu. Dia bisa merusak tapi nggak bisa bikin. Saya baru ngerti bahwa ternyata password di dalam suatu rumah tangga di handphonenya itu terjadi di antaranya adalah karena supaya tidak dibuka oleh anak-anak yang masih kecil itu. Ya silakan kawan positif atau tidak. Tapi sumber membuat anak tidak tahu itu peluangnya besar. Sumber yang membuat anak-anak dan generasi kita tidak mengerti itu juga besar. Dan sumber atau fasilitas yang membuat generasi kita tidak punya rasa malu itu juga besar sekali. Di kampung-kampung itu ada kalimat yang tidak enak, Mas Adit. Apa? Contohnya begini, kalau kamu kepingin bisa bertengkar yang jadi pemenang, lihatlah di medsos, lihatlah di video, lihatlah di YouTube. Ini orangnya memang menggoda ngomong begitu itu. Saya lihat, oh orang ini mengajak orang berbuat baik dengan cara begitu. Kalau kamu kepingin orang yang menangan, kepingin orang yang pamornya atau kehebatanmu atau menjadi orang terkenal, tirulah ini. Ini itu apa? Diberitahukan. Ujung-ujungnya membuat orang itu tidak merasa bahwa mestinya harus malu berbuat itu. Nah kawan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya bangsa itu yang tersisa adalah akhlaknya. Ya. Wa idhamu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi eksistensi ini kita bicara yang besar. Eksistensi sebuah bangsa dan negara itu disebut eksis jika berakhlak. Coba kawan, kurang apa agama ini? Agama ini menjunjung tinggi tentang moral. Ya. Nah ternyata di surat Al-A'raf ayat 179 tadi itu bicara moral. Ketika seseorang dikasih akal pikiran yang sehat, tapi disalahgunakan dengan mencaci maki orang. Tidak, dia tidak malu bertengkar di televisi. Dia tidak malu bertengkar di medsos. Dia mengumpat-umpat siapapun. Nah, bagi kita kalau zaman dulu saya masih Mas Adit, saya masih menjadi generasi yang mendapati di mana orang bertengkar itu di dalam kamar. Tidak di dalam rumah, di dalam kamar. Tapi kita sekarang melihat orang bertengkar, itu gak jos nek gak ning ngene podcast. Sosial media berantem, di dunia nyata juga begitu. Itu. Jadi bertengkar itu zaman lalu, zaman dulu adalah aib seseorang, malu seseorang itu.
Sehingga orang keluar rumah dengan matanya yang menunjukkan bahwa dia habis menangis, itu ditutupin, dan kalau ada tetangga yang tahu, kenapa? Itu dia punya alasan macam-macam yang dia tidak mau cerita bahwa telah terjadi sesuatu yang aib bagi dirinya. Sekarang tambah golek bolo deh. Wah, aku mari di celatu ambek ibuku umpamanya. Malah diumbar-umbar gitu. Akhirnya malu sudah tidak ada lagi. Tidak berlebihan jika di sini tadi dikatakan bahwa eksistensi bangsa dan negara itu pada akhlak malu. Maka sesungguhnya sebesar apapun bangsa dan negara itu dilihat dari taraf hidupnya dan penghasilannya, materinya misalnya, menjadi bangsa besar. Ya. Tapi dia sebenarnya bukan negara yang eksis selama moral itu tidak ada padanya. Bayangkan lagi, kalau dia sebuah bangsa yang besar menjadi penguasa dunia umpamanya ya, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Lalu dia menekan ya kepada rakyat-rakyatnya kecil-kecil. Masya Allah. Terus buat apa negara dan bangsa itu? Buat apa dunia ini ada negara A, B, C, D? Yang katanya adalah untuk membangun kesejahteraan kita. Tidak terlalu berlebihan kawan jika dikatakan di sini eksistensi sebuah bangsa itu dia punya rasa malu apa tidak. Kalau dia akhlak malu itu tidak ada, sesungguhnya dia telah tiada bangsa dan negara itu. Subhanallah. Demikian kita temukan dalam ajaran Islam ini bahwa ternyata al-haya'u itu minal iman. Malu itu bukti, salah satu bukti bahwa orang itu masih punya iman. Ada cabang yang puluhan, 60-70 cabang iman. Satu di antara adalah iman, malu. Ya. Artinya orang ini kriterianya disebut beriman jika dia punya rasa malu. Maka indah sekali kalau Allah tadi mengatakan dalam surat Al-A'raf 179, mereka yang melepas harga dirinya sebagai manusia, lalu dia berlaku seperti hewan tidak punya malu, dia akan diberikan tempat yang sangat ngeri di akhirat nanti. Dia diadab oleh Allah Ta'ala. Tidak berlebihan kalau kita lihat kronologisnya seperti ini. Ya, Allah mendesain sedemikian rupa agar manusia itu menjadi makhluk yang terbaik, pikirannya baik, dikasih pikiran, dikasih nafsu, kombinasi antara pikiran, akal dan nafsu ini agar dia tidak menjadi hewan yang hanya punya, hewan itu punya nafsu ya Mas ya, hanya punya nafsu saja ya. Jadi hewan ini hanya punya nafsu saja. Lah manusia itu kalau hanya punya nafsu saja, lalu apa bedanya? Begitu maksud ayat ini. Orang hewan itu makan punya siapa saja kok. Bahkan kucing itu mengintai pemilik rumah. Nah, dia tidur, dia langsung naik ke tempat makan itu, diambillah makanan itu tanpa malu dia, tanpa berpikir juga. Tadi mengintai bukan karena malu, karena khawatir dipukul. Lalu makanlah makanan orang lain tanpa berpikir. Dia itu pokoknya nafsu, makan pokoknya apa, punya siapa, dimakan saja. Itu adalah hewan. Maka Allah menyebut kalau ada insan, manusia yang perilakunya tidak punya malu itu, lalu pertanyaannya apa bedanya dengan hewan? Di akhir ayat itu disebutkan bahkan manusia seperti itu lebih hina dari hewan. Sekali lagi karena apanya? Akhlaknya tidak ada. Ini akhlak pribadi, akhlak keluarga, akhlak sak kampung, dan akhlak sak negara. Kawan, mari kita bersama-sama dialog ini mempertahankan eksistensi kita sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang bermartabat dan dicintai orang, dicintai Nabi, dicintai malaikat,
dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, menerapkan budaya malu di masa sekarang memang sungguh sulit ya. Kadang mirisnya ya rasa malu itu justru dipertontonkan, malah dipamerkan aibnya sendiri. Belum lagi aibnya saudaranya, aibnya tetangganya. Masya Allah, semoga kita tidak dalam kondisi seperti itu, kawan. Amin. Ya, ini bisa jadi bekal, kawan, untuk Anda menjalani hari ini, pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri program Dialog Fajar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.